Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Fiona Ainunizkia Sidik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 4. Yang pertama ada Silvana Simanjuntak, Resti Listeningsih, Tali Putri Kinanti, dan Ajijah Hikmatunisa. Kali ini kita akan memaparkan materi mengenai yang telah kami buat. Yuk kita simak bareng-bareng. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari RPP. Yang pertama, pengertian RPP. Apa sih RPP itu? RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah perencanaan kegiatan pembelajaran yang disusun oleh guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yang disusun secara lengkap dan sistematis. Jadi, sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, guru harus menyusun RPP terlebih dahulu. Yang kedua ada fungsi RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki fungsi perencanaan dan juga fungsi pelaksanaan. Fungsi perencanaan mendorong agar guru lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran dengan matang. Sedangkan fungsi pelaksanaan RPP adalah memberikan pedoman agar pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dan pelaksanaan pembelajaran berjalan secara efektif sesuai dengan yang sudah direncanakan, dan pembelajaran yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga ada tujuan dari RPP. Tujuan penyusunan RPP adalah agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Demikianlah materi yang sudah saya paparkan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari RPP. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode, model, dan media pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Dalam menceritakan isi ulang tabel ini, kami menggunakan metode pembelajaran scientific learning, yaitu proses yang dirancang dengan sedemikian rupa agar siswanya aktif dalam menemukan prinsip hukum yang dia temukan. Dalam scientific learning ini mengarah pada 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif. Ranah kognitif adalah peserta didik akan mengetahui dalam proses pembelajaran bagaimana atau dia tahu apa tentang materi tersebut, seperti dia mengetahui apa sih itu fabel, apa sih itu pembelajaran fabel. Yang kedua adalah ranah afektif. Dalam ranah afektif ini peserta didik tahu mengapa dalam proses pembelajaran atau tahu mengapa tentang materi ini. Jadi peserta didik tahu mengapa dia mempelajari fabel, dia untuk apa sih dia mempelajari fabel. Dalam ranah fisikomotorik, peserta didik akan tahu bagaimana dalam proses pembelajaran ini. Jadi peserta didik dituntut untuk tahu bagaimana menceritakan isi ulang fabel, tahu bagaimana dia mengkomunikasikan hasil-hasil temuan dia di fisikomotorik ini. Selanjutnya adalah model discovery learning. Model discovery learning ini menuntut siswa untuk mengetahui konsep, arti, dan hubungan melalui intuitif untuk menarik kesimpulan. Dalam proses pembelajaran ini yang dilibatkan lebih besar adalah mental siswa tersebut, mental peserta didik. Metode dan model pembelajaran ini sama-sama saling berhubungan atau saling menguatkan, karena di metode sudah mengarah pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tinggal di model ini bagaimana siswa memahami, mengetahui arti dalam ketiga itu untuk menarik kesimpulan, begitu. Baik, selanjutnya adalah media pembelajaran. Yang pertama adalah alat media. Yang pertama kami menggunakan LCD projector. LCD projector adalah salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk mengaplikasikan video, gambar-gambar dalam
suatu permukaan seperti layar atau dinding. Yang kedua adalah laptop. Laptop adalah tas jinjing ringan yang digunakan yang bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga adalah bahan tayang. Bahan tayang adalah segala pertunjukan yang bisa ditayangkan. Selanjutnya adalah setelah alat, yaitu bahannya di sini adalah teks fabel. Teks fabel adalah cerita hewan yang layaknya manusia, bisa berbicara, bisa berinteraksi serupa dengan manusia. Mengapa kita mengambil alat dan bahan ini? Karena dirasa lebih memudahkan dalam proses pembelajaran, karena ada LCD projector dan laptop, kita mampu menayangkan cerita-cerita serupa, cerita fabel serupa. Jadi anak merasa stimulus gitu, bagaimana caranya menceritakan fabel, begitu teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Sekarang gimana kabar kalian? Baik semua kan? Di sini ibu akan memberikan materi fabel. Siapa di sini yang tahu fabel? Fabel itu adalah cerita rakyat yang tokoh-tokohnya itu hewan, tetapi dia berperilaku seperti manusia. Siapa di sini yang sudah membaca fabel? Ya, bagus kalian semua, hampir semuanya ya sudah membaca fabel. Ya, coba kalian buka di buku paket halaman 13 ya. Di situ ada tentang fabel kelinci dan kura-kura. Coba kalian baca, ibu beri waktu ya. Setelah baca, kalian pahami, lalu ibu minta satu orang perwakilan maju ke depan sini untuk menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu fabel dan cerita apa yang tadi telah kalian baca. Ya, baik, ibu beri waktu ya dari sekarang. Sudah? Baik, siapa yang perwakilan ingin bersedia maju ke depan? Oh ya, boleh kamu Budi. Ayo Budi, tepuk tangan dulu dong anak-anak buat Budi. Ya, Budi tolong kamu jelaskan ya apa tadi cerita yang ada di dalam sini, di dalam buku paket yang tadi kamu baca kepada teman-teman, biar teman-teman semua juga mengerti dan paham apa isi ceritanya. Ya, terima kasih Budi. Tepuk tangan buat Budi. Ayo, tadi apa yang ada di dalam apa yang telah Budi sampaikan di depan sini? Siapa tokoh yang ada di dalam fabel tersebut? Iya betul anak, kancil, kelinci dan kura-kura ya. Iya, kelinci dan kura-kura. Terus tokoh yang jahat dan sombong siapa? Iya, siapa? Kelinci. Kelinci kenapa sombong ya? Oh iya betul, karena dia bisa lari cepat ya. Terus yang tokohnya baik siapa? Kura-kura. Iya betul. Kenapa kura-kura baik? Karena dia sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya tidak boleh sombong seperti kelinci. Karena kelinci walaupun kura-kura lambat, jadi dia tetap tidak sombong. Ya baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, ibu beri kalian tugas di halaman 15, itu ada judul fabel lagi. Nanti kalian baca di rumah masing-masing, kalian temukan ya tokohnya siapa, bagaimana sifat-sifat tokohnya, terus latar waktu tempatnya bagaimana. Baik, setelah itu kalian tulis di kertas ya, besok dikumpulkan kepada ibu. Ibu rasa sudah cukup hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari RPP yang telah kami buat. RPP yang telah kami buat ini berdasarkan materi SMP kelas 7 semester 2.
Di dalam RPP ini memuat kompetensi inti di mana ada K1 sampai K4. Di K1 dan K2 itu meliputi menghayati dan mengamalkan sikap perilaku yang baik, lalu ada K3 memahami dan menerapkan pengetahuan, dan K4 adalah menunjukkan keterampilan siswa. Lalu selain kompetensi inti, kami juga menentukan kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi fabel, yang kedua menceritakan kembali isi fabel, dan yang ketiga memerankan isi fabel. Lalu ada metode pembelajaran yaitu scientific learning, di mana proses pembelajaran membuat siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, langkah-langkah, lalu merumuskan tujuan, mengajukan data, dan terakhir menarik kesimpulan. Lalu untuk medianya sendiri ada media melalui presentasi, yang mana dibutuhkan alat proyektor dan laptop. Untuk pertemuan pertama, guru memberikan materi, memaparkan materi, lalu siswa disuruh mengidentifikasi fabel. Nah, dalam pertemuan pertama ini juga dibentuk 5 kelompok untuk nantinya diberikan tugas pada pertemuan kedua. Lalu untuk pertemuan kedua, di sini para siswa yang sudah berkelompok diberikan tugas untuk mendongeng, memerankan isi fabel yang nantinya akan menjadi penilaian bagi guru. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.